Selamat pagi anak-anak kelas 3. Ibu Pauline berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bersemangat untuk belajar ya. 2 minggu yang lalu, Ibu Pauline pernah memberikan gambar-gambar tentang ciptaan Allah yang begitu indah. Kalian tahu kan, Allah menciptakan langit, bumi, dan beserta dengan isinya hanya dengan perkataannya saja. Dia menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi ini hanya dalam waktu 6 hari dan melalui perkataannya. Allah menciptakan semuanya itu dengan kuasa daripada Allah sendiri, dan Dia mau kita manusia melihat betapa hebatnya Tuhan kita dan betapa Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi ciptaan-ciptaan Allah itu Allah buat supaya manusia melihat kehebatannya dan kita manusia memuji dan menyembah Dia. Selain itu, Allah juga menciptakan langit, bumi beserta isinya untuk kebaikan kita. Bagaimana mungkin? Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Allah menciptakan terang supaya kita manusia bisa melakukan aktivitas di saat terang. Kita bisa sekolah, bisa bermain, bisa berenang, bermain sepeda atau apapun. Kita bisa melakukan aktivitas di waktu terang. Lalu Allah menciptakan gelap, yaitu malam hari. Untuk apa? Supaya manusia bisa beristirahat dari kesibukannya sepanjang hari. Lalu hari yang kedua, Allah menciptakan langit. Allah menciptakan langit cakrawala. Dia memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Langit atau cakrawala itu Allah ciptakan supaya ada tempat bagi benda-benda penerang. Di mana Allah akan menempatkan benda-benda penerangnya kalau bukan di cakrawala atau langit, ya? Lalu pada hari yang ketiga, Allah menciptakan lautan dan daratan. Kalian tahu kan, lautan itu adalah tempat yang penuh dengan air, daratan tempat kita berpijak. Untuk apa lautan dan daratan untuk manusia? Kalian pernah melihat betapa banyak sekali kapal-kapal atau perahu-perahu nelayan di atas lautan? Mereka mencari ikan atau mencari nafkah dari lautan. Jadi lautan itu berguna bagi manusia karena di dalam lautan itulah ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lalu apa gunanya daratan bagi manusia? Daratan adalah tempat manusia untuk berpijak. Selain manusia, juga ada tumbuhan dan hewan yang diciptakan di hari yang berikutnya. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Semua benda-benda langit itu untuk kebaikan manusia. Untuk apa? Tuhan memberikan matahari untuk kebaikan kita manusia, supaya kita akan merasa hangat, juga untuk kesehatan tubuh kita, dan juga berguna bagi pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Banyak pekerjaan-pekerjaan atau kebutuhan-kebutuhan kita yang dibantu oleh matahari. Lalu untuk apa bulan? Bulan akan menemani kita di malam hari supaya tidak gelap, dan juga bintang-bintang beserta benda-benda langit yang lainnya. Jadi semuanya ada gunanya untuk manusia, ya. Itulah hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda langit. Kemudian hari yang kelima, Allah menciptakan binatang-binatang di udara dan di lautan. Tadi sudah diciptakan lautan dan daratan. Sekarang Allah mengisi lautan dengan binatang-binatang yang ada di dalam lautan. Untuk apa binatang-binatang tersebut? Untuk manusia. Kalian makan ikan, makan udang, dan juga banyak manfaat lain yang ada di dalam lautan. Itu semua untuk manusia. Lalu ada binatang-binatang di udara juga, burung-burung, lebah, kupu-kupu. Banyak sekali binatang-binatang yang berterbangan yang berguna untuk manusia, ya. Lalu yang terakhir di hari yang keenam, sekarang Allah menciptakan binatang-binatang di daratan. Tadi di hari yang kelima Allah menciptakan binatang di udara dan lautan untuk manusia. Sekarang di hari yang keenam Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di daratan untuk kebaikan manusia lagi. Kenapa? Kita bisa menikmati binatang-binatang itu untuk kebutuhan kita, seperti kuda untuk mengangkut, sapi, kerbau untuk membajak sawah,
sapi untuk kita ambil susunya, ayam, dan banyak sekali binatang-binatang darat yang berguna bagi manusia. Itulah semua ciptaan Allah yang luar biasa yang Dia ciptakan selain untuk menunjukkan kemuliaannya, juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hari yang ke-6 itu juga Allah menciptakan kita, ciptaannya yang paling sempurna, ciptaannya yang diberikan akal dan pikiran, ciptaannya yang diberikan rohnya, dihembuskan rohnya, dan juga ciptaan yang diberikan kuasa untuk menikmati alam semesta dan juga untuk merawat alam semesta. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan untuk apa Allah menciptakan semuanya? Selain untuk kemuliaan Dia, dan juga kedua untuk memenuhi kebutuhan kita manusia, ciptaannya yang paling mulia. Sekarang Ibu Pauline mau kalian mengingat lagi, apakah kalian pernah menikmati atau melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah? Lalu bagaimana perasaan kalian? Apa yang bisa kalian puji atau yang bisa kalian sampaikan kepada Allah begitu kalian melihat ciptaannya yang indah tersebut? Kerjakan lembar kerja murid yang sudah Ibu berikan ya. Kerjakan dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.